mari kita menatap menyongsong masa depan yang lebih baik. Prahara internal Partai Golkar belum menunjukkan tanda akan berakhir. Kubu Abu Rizal Bakri dan kubu Agung Laksono kembali memanas di ruang sidang paripurna DPR. Pasalnya kedua kubu ini saling sikut dan saling cepat merebut kursi pimpinan fraksi dan alat kelengkapan dewan. Kubu Agung berencana merombak struktur fraksi Golkar di DPR. Namun ancaman tersebut dibalas oleh kubu Ical yang berencana menggeser 16 loyalis Agung Laksono di DPR sebagai bentuk perlawanan. Kisruh internal Golkar menjadi menarik karena upaya perombakan oleh kubu Agung mendapat hambatan dari pimpinan DPR Koalisi Merah Putih. Surat perombakan fraksi Golkar dari kubu Agung yang telah disampaikan ke pimpinan DPR tidak dibacakan dalam rapat paripurna DPR kemarin. Pimpinan sidang Fahri Hamzah memastikan bahwa pimpinan DPR akan menolak permintaan kubu Agung untuk merombak fraksi Golkar di DPR. Sebab kelompok Abu Rizal Bakri masih melakukan upaya hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menggugat keabsahan kepengurusan Agung oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pemirsa, prahara di tubuh Partai Golongan Karya tak kunjung mereda. Keputusan Mahkamah Partai tidak membuat Agung Laksono dan Abu Rizal Bakri lantas akur. Malah konflik Partai Golkar kini memasuki babak baru. Kubu Agung Laksono dan Ical berebut kursi pimpinan fraksi dan alat kelengkapan dewan di Dewan Perwakilan Rakyat. Bagaimana strategi kedua kubu untuk mempertahankan kekuatan masing-masing di parlemen? Untuk membahas hal ini telah hadir di studio kami Ketua DPP Partai Golkar versi Munas Ancol, Leona Baban, dan juga nanti akan bergabung melalui sambungan telepon Wakil Ketua DPR Agus Hermanto serta anggota fraksi Golkar dari kubu Ical, Aziz Samsudin. Ya, kita akan langsung sapa Pak Leo. Terima kasih sudah hadir di studio, Pak Leo. Terima kasih, Tasya. Posisi saya terakhir luruskan dulu. apa? Bukan Munas Ancol, saya adalah Ketua DPP Partai Golkar. Oke, Anda adalah Ketua DPP Partai Golkar, titik. Tidak ada munas-munasan lagi. Oke, kemarin itu sudah ada posisi Ketua Fraksi. Ada beberapa calon pimpinan alat kelengkapan Dewan. Tetapi paripurna DPR kemarin belum mengesahkan Pak Agus Gumiwang untuk menggantikan Ade Komarudin. Apa kira-kira langkah selanjutnya? Iya, ini masalah teknis, masalah kecil ini. Ini kan masalah teknis saja. Ini saya luruskan bahwa fraksi itu adalah perpanjangan tangan daripada Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar. Jadi itu hak kami. Siapapun kami dudukkan sebagai pimpinan fraksi, tidak ada hubungan itu dengan orang pihak lain. Tapi kalau tidak dibacakan di paripurna, kemudian pimpinan DPR tidak mau mengesahkan. Bukan soal tidak dibacakan, katanya kan bukan nggak sempat dimasukin, terlambat saja, soal teknis saja kan. Oke. Bukan soal yang fundamental. Oke. Jadi bukan dihambat oleh pimpinan DPR nih, Pak Leo. Kalau apa upaya memang hambat? Saya ambil contoh saudara Novanto, Ketua DPR. Dia anggota Golkar, fraksi. Tidak mau menjalankan tugas, ya apa boleh buat. Kita berikan sanksi. Ini ancaman, Pak Leo? Tidak ancaman, ini normatif saja. Jadi tidak usah kita ngancam orang. Kami mengingatkan kepada seluruh anggota fraksi bahwa kami akan menjauhi pemecatan-pemecatan di seluruh Indonesia. Dengar ini. Oke, ada target. Tetapi jangan paksa kami untuk berpikir melakukan pemecatan kalau tidak patuh pada satu komando, yaitu HR Agung Laksono dan Zainuddin Amali. Oke, ada tenggat waktu, ada batas waktu yang akan Anda targetkan bila dalam minggu ini atau dalam Kalau dalam istilahnya 1 bulan ini? mantan ketua umum kami, makin cepat makin baik, itu saja. Jadi semua anggota fraksi ini saya tahu persis kualitasnya. Di seluruh Indonesia anggota Golkar itu faham tentang azas legalitas formal. Oke, kita akan coba tanyakan kepada Wakil Ketua DPR yang sudah bergabung bersama kami, Agus Hermanto. Selamat sore, Pak Agus. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak bisa mendengar suara Anda. Selamat sore, Pak Agus. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Pak Agus. Seperti apa sih posisinya saat ini di pimpinan DPR menanggapi kisruh yang terjadi di Partai Golkar? Betul bahwa pada saat hari pembukaan masa sidang kemarin memang ada usulan yang masuk dengan surat. Tentunya kita pasti akan proses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Sehingga setelah ada surat disampaikan kepada pimpinan, dibacakan di dalam paripurna, kemudian baru diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimasukkan ke dalam BAMUS. Setelah di BAMUS, baru diproses di BAMUS. Pada saat surat dari DPP Golkar yang masalah perubahan daripada susunan fraksi, itu memang kita sudah mulai melaksanakan sidang. Sidang sudah dibuka, kemudian ada satu interupsi yang intinya beberapa waktu yang lalu sudah masuk. Sehingga itu tentunya kita harus sesuaikan juga dengan surat-surat yang lain. Oke. Kita proses dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Jadi Kapan Pak Agus akan dibahas di BAMUS? Ya kemarin kan sudah diterima, kemudian setelah diterima disampaikan kepada BAMUS, kemudian di BAMUS melaksanakan sidangnya. Di sana kan ada sidang BAMUS itu tentunya ada pimpinan DPR, ada pimpinan fraksi, di situ akan dibahas secara tuntas. Namun sekarang seperti kayak saya dari pimpinan DPR RI, tentunya kita tidak ingin sedikit pun memasuki wilayah-wilayah dari partai politik lain. Karena memang ini sesuai dengan undang-undang partai politik, semuanya mempunyai independensi masing-masing, sehingga kita hanya melaksanakan hal-hal yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian dibahas di BAMUS. Di BAMUS itulah yang nanti tentunya dibicarakan secara spesifik, walaupun nanti tentunya pengesahannya tetap di sidang paripurna. Dari BAMUS itu merupakan embrio untuk dibawa kepada sidang paripurna. Oke, Pak Agus, saya mau memperjelas lagi. Kalau Anda mengatakan bahwa tidak ingin mencampuri urusan partai lain, apakah itu artinya Anda akan menunggu bagaimana proses hukum di PT UN atau SK itu saja sudah dinilai sudah cukup? Tentunya kami tidak bisa menjanjikan hal yang lain. Biarlah surat ini diproses di BAMUS. Keputusan BAMUS ini kan mewakili daripada seluruh DPR. Di situ ada pimpinan fraksi, pimpinan DPR, ada pimpinan fraksi. Semua yang menentukan adalah tentunya di dalam BAMUS itu sendiri. Walaupun yang pengesahannya nanti di paripurna. Tapi sangat penting pembicaraan di BAMUS ini sehingga untuk menjadi embrio daripada apa yang harus dilakukan di paripurna. Sehingga kita tidak boleh gigi mongso dalam hal ini kita buru-buru tahu apa yang terjadi, ya biarlah ini kita laksanakan dengan proses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oke, Pak Agus, kalau boleh kasih bocoran nih, kira-kira mungkin biar pemirsa juga paham bagaimana sih dinamika di dalam DPR sendiri. Di Senayan itu seperti apa sih komposisi partai politik lain terhadap kisruh Partai Golkar ini? Tentunya kami melihat sekarang kenyataan yang masuk saja. Begitu ada surat dari DPP Golkar yang di situ Ketua Umumnya Pak Agung Laksono, ya kita harus sama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kita proses. Itu saja yang harus kita laksanakan. Nanti kalau kita harus melihat daripada situasi yang lain dan ini, nanti kita menjadi tidak independen lagi. Padahal kita kan harus melaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Oke, Pak Leo mungkin ingin mengomentari apa yang saya ditanggapan. sepakat dengan Pak Agus Suarwanto, Wakil Ketua DPR dari Demokrat. Itu sudah betul. Tetapi saya mau ingatkan bahwa persoalan daripada ini tidak ada lagi soal hukumnya. Tidak ada lagi soal hukum. Karena meskipun kubu Ical masih mengajukan. Kubu Ical hanya mengajukan ke PT UN. PT UN itu bukan kami lagi. Yang digugat itu nanti SK Menkumhamnya. Nah, kalau ada misalnya di utara, ada di Barreskrim, di selatan, entah di mana saja, silakan jalan. Silakan jalan. Tetapi keputusan ini sudah final dan binding. Katakan lagi di PT UN nanti kalah kami misalnya. Kami naik banding lagi. Tetap ini udah berjalan. Gitu. Jadi itu prosesnya. SK itu sudah jadi cukup SK itu sudah selesai. Dan itulah dasar kami katakan bahwa ini sudah sah. Apa yang dikatakan Pak Agus Herwanto tadi sudah masuk dari Pak Agung Laksono, tinggal diproses, kan teknis saya bilang. Dan inilah akibatnya kepada pilkada-pilkada. Nah, saya dengar misalnya KPU sudah minta sekarang nama-nama siapa yang pengurus yang dari Parpol. Maka kadang-kadang nanti keluar 1, 2, 3. Pasti dari Golkar yang berdasarkan dari SKM Hukum, ketua umumnya yang ditandani HR Agung Laksono, sekjennya Zainuddin Amali. Maka inilah dasar
di setiap pilkada yang ada 204 di tanggal 9 Desember tahun 2016. Oke, baik. Dan untuk itu DPD 1 dan DPD 2 di seluruh tanah air sudah paham akan legal aspek daripada formal. Oke, saat ini sudah bergabung bersama kami juga masih melalui sambungan telepon politisi Partai Golkar dari kubu Ical, Aziz Samsudin. Selamat sore, Pak Aziz. Selamat sore saudara saya Pak. Selamat sore, saudaraku Aziz Samsudin, Ketua Komisi 3. Mayan lagi nih, gunting rambut. Iya, Pak Aziz, ini bagaimana kelanjutannya kubu Ical, kubu Agung yang sudah merasa memiliki SK dari Menkumham ingin segera mengganti anggota di fraksi Golkar di DPR. Komentar Anda? Yang pertama kan aturan hukumnya ada. Bahwa dalam hal pergantian ini berdasarkan SK Menkumham kemarin itu masih ada dalam gugatan tata usaha negara, kemudian gugatan di Jakarta Utara yang masih berproses. Sehingga secara hukum maka proses itu masih menunggu putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap. Jadi para pihak termasuk yang ingin mengganti ya untuk kiranya bisa menunggu sampai dengan putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap. Oke, Pak Aziz, ini ada upaya dari kubu Ical tidak kemudian untuk menahan pembacaan surat pergantian kepengurusan, kemudian meminta pimpinan DPR untuk tidak membahas di paripurna kemarin? Itu kan setahu saya diajukan ya ke pimpinan DPR. Tapi tentunya pimpinan DPR kan terikat dengan mekanisme yang ada, yaitu Undang-Undang 17 tahun 2014, kemudian juga mekanisme hukum yang berlaku secara universal, khususnya di negara Republik Indonesia ini. Oke, saya mau konfirmasi, dari kubu Agung Laksono mengklaim ada 87 nama di kepengurusannya, beberapa berasal dari kubu Ical, apa benar seperti itu? Sudah ada anggota dari kubu Ical yang menyeberang ke kubu Agung Laksono dan masuk dalam kepengurusan? Kita secara yang lainnya saya tidak tahu ya, secara totalnya saya tidak tahu. Tapi kan saya selalu berbicara juga sama saudara tua saya ini Pak Leo Nababan, karena saya dalam posisi yang ikut di Bali, yaitu tidaklah pas bagi saya untuk pindah begitu saja, karena pandangan dan keyakinan saya dalam proses dan mekanisme yang ada di Bali itu sesuai mekanisme. Menurut saya kan itu kan pandangan saya dan keyakinan saya gitu loh. Makanya kami meminta kepada seluruh pihak lah, termasuk pemerintah dan lain sebagainya, untuk bisa bersabar kepada hasil keputusan pengadilan negeri yang nantinya sampai dengan keputusan yang berkekuatan hukum tetap. Oke, baik Pak Leo, Jadi saya silakan. koreksi Pak Aziz, jadi betul itu bahwasanya yang Anda upayakan adalah memang PT UN itu, karena kalau urusan SK ini, SK ajas legalitas kepengurusan ini sudah final dan binding. Sekarang Anda sudah melakukan ke PT UN, betul itu. Nanti kita tunggu hasil PT UN. Tetapi kalau yang dikatakan Adinda ini yang di utara, yang di selatan, atau yang di Bareskrim, silahkan aja, tapi tidak langsung dari subjek pokok ini. Ini sudah final dan binding. Tetapi kalau misalnya katakanlah paling jelek ini, menang mereka di PT UN, kami kalah, naikkan lagi ke atas. Itu SK ini sudah berjalan terus. Nah ini kata jangan, ini Anda Ketua Komisi 3, walaupun saya senior agak paham juga sedikit setelah persoalan-persoalan ini. Jadi saya minta dengan sangat jangan dikelabui kita masyarakat, tetapi apa yang dikatakan saudara Aziz tadi betul, sama dengan di fraksi tadi saya sudah melihat dengan mata kepala sendiri, yang didatang di DPP tadi ada 27 orang, sampai saya tinggalkan tadi tempat, saya nggak tahu di belakang lagi. Dan sudah ada tanda tangan 61 dari 91 anggota,
ada di luar negeri yang tidak bisa. 61 ini dari 90 orang di fraksi. 91. Di fraksi di DPR. Fraksi sudah Oke. semuanya taat siap untuk dipimpin kepemimpinan yang baru. Oke, Pak Aziz silakan. Ya, jadi ya kita tunggu aja lah Ya. dalam proses hukum yang nanti ya toh yang akan berkekuatan hukum tetap. Kita tunggu proses itu dan mekanismenya di DPR kan ada begitu. Betul, betul. Oke, Jadi baik. kita masing-masing ya bersabar menunggu proses ini sampai dengan final. Dalam arti kata secara hukum adalah putusan yang bersifat inkrah. Inkrah. Oke, baik. Saya tahan dulu di situ. Kita nanti akan lanjutkan di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami.